الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم صل وسلم بارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على مفتح باب الرحمة لا عدد ما في عملنا صلاة وسلام دائمين بدوام الكلام. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala yang hingga hari ini, detik ini Allah masih perkenankan kepada kita untuk dapat melakukan amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik. Mudah-mudahan dari amal yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi asbab nantinya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan hal semacam ini Allah terus bukakan kepada kita hingga menjelang wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah taala terus kuatkan hati kita untuk selalu menjelajahi ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masuk di dalam pembahasan kitab kita, yakni kitab Adabul Insan fi Ittiba Sayyid Al-Abwan yang dikarang oleh guru kita Ustaz Ahmad Al-Farizi. Semoga Allah menjaganya, Allah kabulkan segala hajatnya, dijadikan santrinya menjadi santri saleh dan salihah, anaknya saleh dan salihah, dan kita mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Muraqabatullah ta'ala li sirri wal alaniyah. Al-qana'atu bima razaqahu Allah ta'ala. Al-haya'u minallah ta'ala. Pembahasan lanjutan dari kitab ini di dalam pembahasan yang baru nomor 13, masih berkaitan adabnya seseorang kepada Allah Ta'ala. Muraqabatullahi Ta'ala fi sirri wa alaniyah. Muraqabatullah, ya, pengawasan Allah Ta'ala di dalam batin dan zahir, ya. Yakni Allah mengawasi setiap apa-apa yang ada di dalam batin hati maupun zahir. Ya. Innallaha ya'lamu ma fi nafsik. Allah tahu apa-apa yang ada pada dirimu. Pengawasannya, ya namanya diawasi. Diawasi ini kan nggak lepas dari pantauan. Apalagi kita sudah sama-sama tahu Allah punya sifat alim, ya, maha tahu. Ya. Sedangkan sir batin punya amaliyah, ya, amaliyahnya sama, baik buruk. Yang baik itu contoh apa namanya, dalam bentuk sifat-sifat mahmudah dalam batin kita, ya. Rahmat, ya, kasih sayang, peduli. Yang jelek juga ada lagi,
bukhut, dengki, hasad. Lagi CV 20 bikin status kayaknya ini semua nih berkaitan masalah orang yang hasad. Ya. Nah, ini kan ada nih sir batin ya. Ya, kemudian alaniyah zahir kita pun ada baik, ada buruk yang kita kerjakan. Ya. Nah, kalau alaniyah yang tampak gitu yang lahir ya ini enggak, ini bisa diperhatikan oleh manusia, ya kan ya. Orang bisa ngelihat si fulan ini berbuat baik buruk hanya dari zahir. Ketika dia berbuat baik ya dia baik, ketika dia berbuat buruk ya itu perbuatan buruk. Nah kalau batin kan kita nggak tahu, yang tahu hanya Allah. Nah di sini maksud kita adalah balik ke judul, di antara adab kita kepada Allah Ta'ala adalah meyakini betul-betul tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Ya. Nah, mestinya ya. Nah, juga ini sedikit kita sampingkan ya. Termasuk dengan apa yang kita lakukan secara zahir ya, mestilah ada kesamaan dengan batin. Karena bila mana ada pertentangan antara zahir batin, ini jadi masalah nanti di jamaah. Ya. Ini kalau kita lihat dari kitab-kitab tasawuf, ya ini nggak boleh sedikit dari perbedaan. Artinya tampak pada zahirnya baik, batinnya tidak. Ini kan bertentangan ya. Ya, bertentangan. Sampai dikatakan di sini ya, di dalam kitab ya Tanbih Mukhtarin ya. Termasuk ketika ada perbedaan antara zahir batin itu, ini alamat munafik. Ya, tanda orang munafik. Nah, munafik ini tidak sesuai apa yang diamalkan secara zahir dan apa yang ada dalam batin. Ini munafik. Katakan di sini ada termasuk ya ciri orang-orang yang soleh itu ya mereka tuh meninggalkan sifat ini. Ya. Artinya mereka meninggalkan suatu perbedaan antara zahir batin, mesti sama. Ya, mesti ada kesamaan antara batin sama zahir. Ada pun terjadi perbedaan, nah inilah jadi kemunafikan. Nah, ini aneh kalau bicara munafik ini serem banget ya. Takutnya ngomong ini pelakunya kan gitu. Ya. Berat memang kalau bicara adab semua berat banget. Ya. Ya karena kita menyadari bahwasanya kita ini kan bukan makhluk yang suci ya. Bukan makhluk yang terbebas dari zunub, dari dosa. Bahkan kita ahli zunub. Kita ahli dosa. Cuman saya kasih kuncinya aja ini Ustaz Eko ya. Saya kasih kuncinya adalah ya, sekarang ini kita melangkah berbuat apa kata guru. Kuncinya apa kata guru. Nah, sekalipun terkadang kita belum mampu secara maksimal menjalankan apa kata guru. Namun kita sami'na wa ata'na apa kata guru. Ya. Soalnya kalau bicara sir ini, batin ini kita nih, ya ini batin kita berusaha. Hari-hari kita ini nggak lepas dari, ya selama kita masih bersentuhan dengan manusia, masih bersentuhan dengan makhluk, masih suka ketemu sama orang, hal ini pasti muncul. Khawatir iblis dari syaitan itu pasti masuk. Ya, nah kita sudah tahu Allah mengawasi kita punya perbuatan batin. Tahu nih, ya tahu gitu.
muraqabatullah, ya, pengawasan Allah Ta'ala. Kita tahu persis. Tapi dalam mempraktekkan, dalam menyadari kita ini nggak lepas dari pengawasan Allah ini susah. Karena kita masih bersentuhan dengan makhluk soalnya. Nah, kalau masih bersentuhan dengan makhluk, ini entah berita sampai ke telinga kita, entah berita lewat mata kita, ini kan nggak bisa dicegah ini. Ya, Be. Ya, mata ini selama ini masih terbuka lebar melihat siapapun itu, apapun itu, ini pasti masuk ke dalam batin kita. Telinga selama masih terbuka lebar pendengaran kita, ini masuk ke batin ini. Mata sama batin ini pengaruhnya ke batin. Jadi, otomatis sulit kita untuk mendapatkan kebersihan batin, ya, selama telinga kita nggak bisa kita jaga. Artinya, ya, kita mesti dekat dengan para aulia, para guru, yang mereka lah yang bisa kita andalkan. Nggak bisa lagi. Ya, mestilah kita akrab dengan para aulia salihin. Banyak yang ziarah makam aulia salihin, datang ke majelis taklim. Cuma hanya itu bisa kita kerjakan. Kalau mengandalkan amal yang sir sekitar ala niat kita udah nggak bisa diandalkan. Kalau kita bawa nanti ke Allah ini malu gitu. Yang kita bisa harapkan adalah tarikan para guru kepada kita. Ingatnya para guru kepada kita. Ya, datangnya para aulia yang selama ini kita tawassulkan kepada mereka jadi saksi kepada kita. Memang kita nggak pantas untuk menyerahkan amal yasir kita, batin kita, aliyah zahir kita nggak pantas. Dicampakkan, dipandangkan. Kenapa nih? Tadi, ya. Terkecuali memang kalau memang udah mendapatkan, pengen masuk ke dalam keadaan yasir sama aliyah ini, cuma satu deh, ya. Kurangi sentuhan sama makhluk, dan ini nggak bisa kita lakukan. Saat ini masih mustahil. Ya, kita karena makhluk ini wasilah untuk kita. Sama kita masih berwasilah ini, maka sulit kita untuk melepaskan hal ini. Ya. Kita sudah pandai menjaga diri. Datang kawan, menyampaikan sesuatu kepada kita. Kena lagi di situ. Udah banyak wirid, udah cakap seharian di rumah pegang tasbih, zikir, tasbih, Al-Quran, rapi, kayaknya suci itu hari itu. Kita punya batin. Datang kawan satu ngomong tentang si fulan, kena lagi. Nggak bisa. Hal ini sulit untuk dihindarkan. Sulit untuk dihindarkan. Ya, poin kita ya Rob, kita ta'aluk sama syuyukhina. Kita berpegang teguh dengan guru-guru kita. Adapun bingungnya itu ini bagaimana untuk melangkah menjadi suci itu bagaimana? Nggak bisa. Ya kan, nggak bisa. Kalau pengetahuan jelas sudah kita tahu Allah Maha Menguasai. Nah, tapi mempraktekkan ini ya Allah, pengen tuh kalau diawasi Allah Ta'ala dalam keadaan tuh suci kita punya batin, cuma nggak bisa. Sedangkan Allah ya'lamu ma fi nafsik, dia tahu apa yang ada di dirimu. Ya. Nah, keras ya ini. Hanya nih, ya, kita mumpung masih sehat afiat, ya. Mudah-mudahan Allah bukakan terus untuk taufik kepada kita, taufik untuk hadir majelis tadi, taufik hadir ke acara-acara haul para awliya salihin, taufik kepada untuk duduk dengan orang saleh, mencari pandangan mereka, ya, mencari nazarahnya mereka. Setidaknya dengan kita hadir ke sana, kita dalam keadaan baik saat itu. Kenapa gimana? Orang itu, ya, jika dikehendaki surga baginya, maka dia akan beramal amalan surga. Nah sekarang gini, Nabi meninggalkan jejak, betul? Ya, Nabi meninggalkan jejak. Jejak yang ditinggalkan Nabi Muhammad ini kunci untuk mendapatkan keselamatan, kebaikan, keberuntungan, keberhasilan di dunia wal akhirah. Nah sekarang ini, Anda mau tanya nih, ini halaqah, ini peninggalan Nabi bukan? Peninggalan zikir bersama peninggalan Nabi bukan? Menuntut ilmu,
Peninggalan Nabi bukan. Nah, sesaat yang kita lakukan saat ini, detik yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, udah berapa banyak kita dapatkan peninggalan Nabi Muhammad. Silaturahim, peninggalan Nabi Muhammad, anjuran. Zikir berjamaah, peninggalan Nabi Muhammad. Baca sholawat, peninggalan Nabi Muhammad. Menuntut ilmu, peninggalan Nabi Muhammad. Belajar mengajar, peninggalan Nabi Muhammad. Ini satu keadaan, satu waktu kita banyak mendapatkan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ya, dalam prakteknya kita masih belum bisa mampu maksimal dalam menjalankan amaliyah yang telah kita dapatkan. Setidaknya namun hari ini ya menjadi filter kita untuk jangan sampai mendapatkan murkanya Allah Ta'ala. Dan ini menjadi syahadah, menjadi kesaksian. Anda punya mata memberikan saksi buat antum. Ya menjama. Mata antum memberikan syahadah buat anda, kesaksian buat anda. Setidak-tidaknya yang menjama nanti kita mendapatkan saling tolong menolong dalam bentuk syahadah. Ya Rabb, di malam Selasa kami ngaji jam 9 kami ngaji bareng, kami zikir bareng. Ya Rabb, dia orang baik. Ya Rabb. Ini nggak bisa, kita nggak bisa menafikan keadaan ini bukan baik, pasti baik. Di mana tidak baik, zikir bareng, sholawat bareng, ngaji bareng, halaqah bareng, silaturahim bareng. Inilah azan Rasulullah SAW. Inilah peninggalan Nabi Muhammad SAW yang memang dianjurkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk Nabi Muhammad. Yang tidak boleh tidak. Ya. Ngaji wajib, tidak ngaji nggak usah. Saling mengunjungi ada rahmat gitu ya. Anda datang ke sini, antum sediakan makanan, minuman, rahmah. Ya, jangan mengira ini tidak menjadi kebaikan buat antum, buat anda. Sama-sama mendapat kebaikan. Banyak cerita kisah-kisah, jangankan ngasih orang muslim minuman, ngasih binatang aja minuman bisa selamat ya. Jangan ngasih orang yang ngaji, ngasih binatang yang gak punya akalnya selamat dunia dan akhirat. Gimana ngasih orang yang ngaji, yang belajar, gimana memberikan kebaikan buat dia. Jadi muraqabatullahi fi sirri alaniya. Allah mengawasi di dalam batin kita serta lahir kita. Nah, tinggal sekarang ini kita lebih berupaya untuk bagaimana agar sejalan antara batin kita sama zahir. Semalam kita ngaji sama Guru Faris di Al-Badar. Nah, termasuk kata beliau yang dikutip dari kitab ini. Yang mesti diperhatikan adalah juga dari maqalahnya Imam Hasan Al-Basri ya berkata mabbalagha Hasan Al-Basri rahimahullah taala ila mabbalagha illa li kauni kana idza amara nas ya bi syai'in yakunu asbaqahum ilayhi. Nah itu ya, termasuk ya kata beliau tidaklah sampai Hasan Al-Basri ke dalam magam yang telah capainya saat ini ya, kemarin ya, tidak sampai ya, Hasan Basri kepada derajat yang beliau dapatkan ya. Melainkan ya beliau ketika memerintahkan seseorang dengan sesuatu hal, maka beliau yang paling pertama kali di dalam mengerjakan sesuatu hal itu trik beliau atau menjadi asal beliau mendapatkan magam yang dicapai oleh beliau. Itu kita ajak orang kebaikan. Sebelum yang kita ajak itu ya, lebih dahulu kita amalkan. Nah, khusus apa yang antum sudah amalkan siwak ya. Ente pakai siwak. Antum mengamalkan, antum ajak orang, insya Allah lain daripada itu akan mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Orang yang telah dapat ilmu diamalkan kemudian dikasih tahu ke orang, dia akan dapat ilmu dari dunia. Nah,
Kita cek dan teliti dalam diri kita amal apa saja yang telah kita kerjakan, lantas kita mencoba untuk mengajak orang. Antum sudah ngaji belajar kemahian, ngaji di sini, ajak aja. Lisan antum mengeluarkan kalimat ajakan kepada orang terhitung dakwah. Ada nilai pahala di situ. Terlepas mereka mau ikut atau enggak. Sayang. Nah, paling ajib antum ajak orang dia untuk sholat berjamaah di masjid. Antum amalkan minimal ya, walaupun memang belum aktif di waktu, minimal ada beberapa waktu antum aktif di masjid. Entah subuh berjamaah, isya berjamaah, zuhur berjamaah atau asar. Sampaikan ya. Orang yang sholat berjamaah pasti itu. Yang pertama, dia akan terbebas dari api neraka dan selamat dari api neraka. Orang yang sholat berjamaah itu akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Artinya dia tidak akan tercebur di dalam api neraka. Kemudian gobulus sholatnya diterima di Allah Ta'ala. Oh, sholatnya diterima aja. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ya. Al-ajrul azim, pahalanya yang sangat begitu agung. Ini kalau pahala yang sangat begitu agung ini, kalau kita coba bermain dengan bahasanya, agung ini kan nggak bisa dibatasi nilai pahalanya. Tinggi. Ya kalau pahalanya segede gunung ukuran. Gunung ukuran. Selama mesti terukur kecil itu. Karena masih ada yang lebih gede daripada gunung. Oh, pahalanya segede lautan. Lautan ukuran. Segede-gede lautan. Masih ada ukuran kecil itu ini. Hatta langit sekali. Tapi ketika al-ajrul azim, pahala yang sangat agung ini nggak bisa terukur ini. Allah. Ente nggak mau pahala begitu. Timbang datang doang ke masjid 3-4 menit salam pulang, dapat yang begitu. An-najatu minan nar, selamat dari api neraka. Gabulus salat yang digabul. Al-ajrul azim, pahalanya yang sangat begitu agung. Ente nggak mau. Dan lebih ajib dan kemudian apa lagi itu? Ya, daf'ul waswas, menolak rasa waswas, ya, wa hifdzul minasyaitan, terjaga dari syaitan. Kita nggak mau tahu dah. Amalkan sekali dua kali, ajak orang. Ajak orang. Ini kan tadi ya, hidup ini kan kita mestilah mencari pahala lewat amal, kan gitu. Mencari pahala lewat amal. Nah, sekarang ini apa gunanya ilmu kalau ada amal? Bukankah buahnya ilmu itu pengamalan? Ya. Buahnya ilmu adalah pengamalan. Artinya kita pengen dari ilmu yang kita dapatkan diamalkan, sekalipun kita belum jadi ahlinya dalam mengamalkan. Minimal kita amalkan. Nggak mampu istiqamah mungkin minimal kita amalkan, minimal itu ya. Karena gini ya, semakin banyak kita mendapatkan ilmu, semakin kan numpuk nih. Baik gini deh, mau tanya nih, sekalipun Babe punya 10.000 vodka, itu nggak bakal bikin mabok kalau nggak diminum. Betul? Sekalipun kita punya whisky segudang ini, nggak bakal bikin mabok kalau nggak diminum. Begitupun sekalipun kita punya gunungan ilmu, kalau nggak diamalin, nggak ada arti, nggak ada artinya. Justru menjadi musibah buat kita. Oleh karena itu, dan nggak mungkin juga kita bisa mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan. Minimal sekali kita amalkan. Tapi kalau bisa yang berkaitan tentang sholat, kalau bisa ini maktubah, kalau bisa diusahakan. Karena yang paling rugi di antaranya itu adalah ketika mereka ada waktu luang, tapi mereka tidak mau menyempatkan waktu beribadah. Bismillah. Nah itu kan ya, tadi ya, orang kalau beli jeruk 1
kuintal, yang busuk-busuk angkut juga Ustaz. Kalau belinya satu nggak dipilih kan gitu. Nah, kita kalau sholatnya memang rusak, rukunnya kurang, syaratnya kurang. Kalau kita nimbrung ke bawah juga tuh. Itu kan al-jama' ar-rahmah. Kenapa jama' itu rahmat? Kalau sangat itu rahmat, cinta dengan jamaah. Nah, kalau sendiri udah rukun nggak sempurna, syarat nggak sempurna, khusuk jauh, apa yang itu bisa andalin? Kayak gitu. Karena itu termasuk di antara amal yang kaum sholihin mereka tidak pernah tinggalkan jamaah. Nah, bersama imam. Nah, di sini ya, termasuk tadi ya. Kemudian ya. Wa kana Muawiyah ibnu Qurra rahimallahu taala yaqul, berkata ia, baga'u qalbi khairun min bagi'il ain, ya. Tangisan hati itu lebih baik daripada tangisan mata. Balik lagi di zahir wa alaniyah wa sirriyah, sir wa alaniyah, sir dan batin. Baga'ul qalbi khairun min bagi'il ain, ya. Baga'ul qalbi khairun min bagi'il ain. Tangisan hati itu lebih baik daripada tangisan mata. Artinya kalau nggak sejalan, ya, kalau memang mesti dipilih, nangis lebih baik kita nangis dalam hati ketimbang nangis dengan mata gitu. Apalagi duduk di tengah-tengah umat nih, ya, duduk paling depan di majelis pakai nangis lagi, ya, malu gitu. Nah, kata ulama nih, orang yang nangis di tengah-tengah umat banyak, ya, yang asli nangis sebenarnya itu adalah di saat air mata belum keluar. Ketika tumpah, ini palsuan ini. Ya, mungkin hatinya saya yang paling khusyuk, saya yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, saya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, saya yang paling rindu dengan Rasulullah SAW. Nah ini iya tuh dan ini kita nggak bisa nafikan ini. Akan muncul itu, emang setan. Ente pikir bisa ente mendenung? Enggak, dalam semua masuk. Coba ente nangis tengah umat, ente merasa perhatikan orang. Buat perhatikan orang, buat nangis berkhusyuk, buat lagi dekat sama Allah Ta'ala. Ini masuk ini. Busan iblis ini masuk ini. Nah, makanya yang paling jujur nangis itu saat belum tumpah. Rasa-rasa pengen nangis, itulah yang jujur dan tangisan kita. Terkecuali kalau ente lagi nangis di rumah sendiri, nggak ada siapa-siapa. Ya nangis, ya bagus. Tapi yang lebih bagus ketika nangis dalam keadaan sendiri. Itu biasa. Nah kan, baka qalbi khairun min baka'il ain. Ya, tangisan hati itu lebih baik daripada tangisan mata zahir. Ya. Tapi kalau memang halnya datang, ya boleh buat, ya. Ya. Ini tidak disalahkan, cuman ini mana yang terbaik gitu ya. Yang terbaik tentu yang terbaik nangisnya hati kita, ya. Kalau meskipun bayar mata, pastikan. Tidak, jangan sampai diketahui oleh orang. Karena nanti khawatir hati kita jadi rusak. Nah, tadi ya. Nah, hati sama zahir. Ini kalau bisa diselaraskan. Memang tadi ya nggak mudah, tidak gampang. Namun kita minta sama Allah Ta'ala mudah-mudahan digampangkan untuk bisa mengamalkan daripada perbuatan-perbuatan yang luhur ini insyaallah. Nah, juga afdalu amali tarkul ma'asil batin, ya. Amaliyah yang paling afdal meninggalkan kemaksiatan batin. Jadi ya, kemaksiatan batin, ya, semacam apa ya? Semacam kayak tadi dia sombong, bangga diri, ya, benci, hasad sama orang. Ini kalau bisa ditinggalkan. Karena dosa itu kan, ya, ada 3 pintunya. Yang pertama tuh, ya, dosa yang disebabkan sombong. Ini dosanya iblis ini. Ini dosa yang awal mulanya dilakukan oleh iblis. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau, dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Sombong dia.
Kemudian yang kedua adalah hasad. Yang kedua adalah syahwat. Ini dosa yang dikerjakan kita punya kakek Nabi Adam alaihissalam. Ya, syahwat yang tidak bisa dikuasai sehingga dia makan buah khuldi. Ini penyebab dia dosa. Kemudian yang ketiga hasad, batin lagi, yang dilakukan oleh Qabil sama Habil. Yang dimana dia tidak menerima ya atas apa yang didapatnya Habil dari Allah Ta'ala ya. Nah, tiga hal ini adalah sumber asas dosa ya, yang mesti diperhatikan. Nah, termasuk kajian malam hari ini adalah mestilah kita memperhatikan batin kita karena diawasi Allah Ta'ala. Nah, amal yang terbaik adalah meninggalkan kemaksiatan batin. Ya, meninggalkan kemaksiatan zahir bagus. Itu lebih biasa, itu lebih anjurkan, diwajibkan justru. Tetapi orang munafik kan bisa menutup dirinya tidak maksiat secara zahir. Bisa nggak? Bisa. Tapi orang munafik ini nggak bisa melepaskan penyakit kemunafikannya dan batin. Ya. Karena itu, nah bila mana ada hal-hal semacam itu bisa diupayakan untuk ditinggalkan. Bagus kita. Nah, coba Anda anjurkan kalau bisa mengamalkan doa sebelum salam yang kemarin Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kalau bisa diamalkan terus sebelum salam baca doa itu. Mudah-mudahan berkah doa tersebut kita tidak terkena fitnah hidup dan mati ini. Maka gini, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah dalam kehidupan dan kematian. Hidupnya kita kan masih hidup nih, ya kan kita hidup saat ini. Hidup ini kan tadi itu kan balik lagi yang tadi awal nih, selama kita hidup nih banyak macam-macamnya masuk batin kita nih. Yang membuat kita rusak kita punya batin. Nah, oleh karena itu jangan sampai jangan yang terkena fitnah kita batin kita. Dan secara jujur minta maaf, ini bukannya takabur. Ini mungkin nikmat yang mesti Anda syukuri. Tadi sebenarnya nikmat adalah Anda sejak mengamalkan itu hilang Anda punya perasaan itu tuh tiba-tiba seakan dicabut untuk bikin status. Subhanallah. Tak kenapa itu? Mati suri, mati semati-matinya. Entah hati untuk update punya guru pun nggak terupdate. Ada banyak video, banyak banyak foto, banyak yang nggak terupdate. Jangankan ya, untuk menyenangkan hati guru untuk mengupdate aja ini nggak bisa. Mati suri, untuk bikin status mati suri ya. Kayak nggak ada rasa, nggak ada hasrat. Nah, sejak kapan? Jujur, sejak amalin itu. Pas aneh ngamalin doa itu langsung mati ya punya hati untuk mengamalkan yang sifatnya apa gitu. Aneh nggak tahu. Aneh nggak tahu apakah ini hanya sekedar puasa nanti buka lagi. Aneh nggak tahu yang jelas saat ini. Oleh karena itu aneh bisa berbagi, coba amalkan itu. Ini kayaknya ajaib nih. Kenapa? Kalau kita minta. Kalau memang dan aneh membuktikan secara nyata gitu. Kalau Anda bikin status, Anda mesti menyiapkan beberapa menit untuk melihat status. Kalau status, kalau 10 berapa kalau menit itu. Nah, belum lagi ada hal-hal, ada harapan kecil. Ini status pengen lihat sama si bulan. Ini kan penyakit ini. Penyakit kan? Ini penyakit. Termasuk penyakit batin. Nah, sedangkan kita malah pelajarannya adalah karena batin kita diawasi Allah. Nah, afdhul amal tarkul ma'asi batin. Ya, malam ini kita merasa kita mendapatkan pengetahuan ilmu, Allah itu memandang batin kita dan kita mesti merapikan kita punya batin. Ada sekiranya ada penyakit batin kita tinggalkan. Termasuk jalan-jalan untuk merusak batin. Kan nggak langsung rusak, mesti ada pintunya. Ya? Contoh seperti minggu lalu, biasanya haram itu pintunya subhan, ya kan ya. Nah, begitu pun untuk rusak batin nggak langsung rusak, ada pintu-pintu yang membuat rusak. Nah pintu-pintu ini kita mulai tutup satu persatu.
Ketemu sama si Fulan, kalau ketemu sama dia ini nggak beres aja. Minta maaf, bukannya aneh sok soleh, bukan. Aneh belum benar. Aneh tuh pengen ketemu sama orang yang benar. Kalau aneh duduk sama dia, jadi benar. Gitu kan. Bukan kita meninggalkan orang-orang yang bejat tadi, bukan maka kita lebih baik, tidak. Karena aneh merasa aneh masih bejat, aneh pengen bertemu dengan orang soleh supaya bejat saya hilang, gitu kan. Bukan saya merasa lebih soleh, tidak. Tanda itu dia bejat gitu kan dia. Aneh bejat. Kalau bejat ketemu bejat plus. Jadi rusak. Kan gitu. Bukan bikin bener, bikin rusak. Iya, itu kan gitu. Iya kan gitu. Nah, di tanda dia dengan cerita bukan aneh tidak bergaul sama yang tidak, aneh merasa soalnya tidak. Enggak. Karena pengen selamat. Untuk meraih keselamatan ini mumpung masih hidup, kalau udah meninggal nggak bisa lagi. Nah di kampung aneh nih, hari ini kemarin itu pembantaian, pembunuhan, tetangga aneh. Anak-anak muda, satu 30 tahun, satu mati ketusuk. Tetangga sebelah, 3 orang mati. Nyawa ini ya Allah. Kenapa? Ini satu hasad, asalnya kalau enggak terbukti. Ada janda tua. Ngerebutin janda kembang. Minta maaf, kita nggak riba, ibrah pelajaran, namanya nggak kita sebutin. Ibrah, janda tua, jadi rebutan. Ini janda lebih dekat sama satu orang ini, mama gitu, kan ya, kan? Satu yang tadi merasa dekat sama janda melihat, udah mulai dekat sama orang lain, ya mungkin ini nggak terima tidak terima, itu kalau bukan hasad apa lagi? Hasad gua gak terima dia sama orang. Nah, mencari perkara pintu. Bukan benci tadi itu kan hasad, itu pintu ya, pintu untuk terjadi lebih besar lagi malah musibah. Hasad adalah pintu, akibat dari pintu hasad ini ya terjadi hebat itu kan dampaknya. Ini makanya kita mesti hati-hati. Nah, pintu-pintu yang membuat batin kita rusak, mestilah kita tinggalkan satu persatu. Nah, mesti dilawan. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, kasih betul untuk semakin lebih baik. Sehingga kita pengen suluk bertujuan menuju kepada Allah betul-betul mardatillah. Kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mumpung kita masih dikenankan sehat afiat badan kita untuk bisa beramal, betul-betul kita lurus sempurna tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari sinilah ketika Allah melihat batin kita rapi. Walaupun tadi mustahil, tapi dengan ada kemauan mudah-mudahan Allah kasih tahu. Ya. ومن كانت علانيته أفضل من سرته فذلك جهل. Siapa-siapa yang zahirnya lebih afdal daripada batinnya, maka itu merupakan bentuk kezaliman. Jadi terhiasi zahir lebih indah ketimbang batin. Gak ada kesamaan. Yang tadi kan kita dituntut sama. Batin zahir, batin zahir mesti sama. Kalau batin cakep, zahir mesti cakep. Kalau ternyata zahirnya lebih cakep daripada batin, ini termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12 al-qana'atu bima razaqallahu ta'ala. Ya.
merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, al-qanaatu bima razaqallahu ta'ala. Al-qanaah, merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kita. Ini termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, siapa-siapa ridho dengan apa yang Allah bagi, maka buahnya nanti adalah Allah jadikan dunia ini budak untuk diri. Artinya mesti puas dulu ya. Kalau pengen menentukan dunia, mesti kita puas dulu dengan apa yang telah Allah berikan. Itu syaratnya. Mesti ridho, puas dulu apa yang telah sampai dengan kita. Dari sebab itulah nanti ini dunia ngintil. Dan beberapa kejadian Anda ngalamin, Bang Hamzah, ngalamin. Anda ngalamin. Anda nggak tahu tuh, bukannya zuhud, Anda nggak zuhud, Anda hubud dunia, Anda cinta dunia. Tapi Anda itu nggak pernah, sekarang ini alhamdulillah, untuk mengeluarkan sesuatu tidak melihat mesti banyak. Berapapun yang Allah kasih buat Anda, mau 100, mau 50 ribu, mau 200 ribu, mau 500 ribu, mau 1 juta, Anda selalu ini bukan, ini sepenuhnya bukan hak. Ada hak orang lain. Dapat sedikit, dikeluarkan. Qanaah ini merasa cukup puas ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, cara Anda membuktikan bahwasanya Anda puas dengan apa yang Allah berikan tadi itu, Anda enggak memakan sendiri. Ya. Dengan apa yang Anda dapatkan, Anda berkeyakinan ini sedikit atau banyak yang Anda dapatkan ada hak orang. Nah, ternyata kesadaran kita akan hal ini justru mendatangkan dunia kepada kita. Kemarin kontrakan tanggal 13, 14. Duit belum kelihatan masih. Mana duit? Dapat duit malah nggak aneh. Kumpulkan, keluarkan. Tiba-tiba ada yang transfer 500, ngasih 500. Kemudian abang anda di Lampung, dek, udah 6 bulan dia ngasih duit, dek minta 500, minta rekening, minta rekening, dia transfer 500, kelar kontrak. Dan ini terjadi sehari-hari, terjadi setiap bulan. Hal itu terjadi yang nggak disangka-sangka. Itu menjadi, makanya nih bini anak itu sama anak itu udah tutup mata sudah. Sekalipun sudah masuk tanggal kontrakan, dia nggak risau sekarang. Ada aja jalan-jalan keluar yang Allah berikan. Tadi itu, Anda mendapatkan sesuatu, qanaah alhamdulillah. Tapi supaya memang Anda tuh berkeyakinan ini bentuk Anda puas dengan apa yang berikan, Anda pengen berbagi kepada orang. Atau memang ya tadi ini buat bini sudah, buat itu sudah kelas lah. Ini jangan ketemu jalannya. Makanya itu dapat rezeki, lakukan yang terbaik dari rezeki itu, insya Allah. Orang yang begitu keadaannya, insya Allah sedikit hisabnya nanti di dunia akan disingkirkan hisabnya pada tidak akhirat. Kenapa? Kalau kita nahan itu kenapa? Akan dikeluarkan secara paksa, entah anak
sakit, entah motor hilang, entah dapat musibah, entah dapat pahala. Kalau nak, tapi kalau dengan kita enggak berbagi, jangan nunggu banyak. Berbagi walaupun kita lagi susah. Karena justru itu yang jadi mahalnya. Jadi jadi pandangan Allah Taala di situ tuh. Kalau orang berbagi dalam keadaan ada, ini enggak istimewa. Bagi ada, ya antum lagi banyak duit berbagi, enggak istimewa. Karena keumuman orang begitu, punya duit ngasih, tapi ketika lagi nggak punya apa-apa, ketika kita mau berbagi, hada izar. Ini adalah sifat izar, lebih mengutamakan orang. Jadi yang mahal. Diangkatnya dari Musa alaihissalam sebab apa? Ya Rabb, bagaimana engkau dapat menjadikan saya menjadi hamba yang suci, yang mulia, ya? Birahmatika ala khalqi, dengan rahmatmu kepada makhluk. Cintamu, perhatianmu kepada makhluk, dengan sebab itulah dia mendapatkan kedudukan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah makan dia terkecuali dengan apa? Dengan dia berjalan 1 mil sampai 2 mil, ajak orang untuk makan barang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia tuh kalau sehari nggak kedatangan tamu, stres dia. Mana tamu sudah enak kembali datang. Tamu masya Allah berkah banget ya. Nah Sayyidina Ali itu kalau dia sehari nggak kedatangan tamu, dia depresi dia. Mana tamu, cari orang untuk diundang, sengaja bikin makanan, ayo datang ke rumah saya, kita berbuka begitu. Nah, inilah cara-cara mereka untuk mendapatkan derajat. Dan termasuk qanaah, dari qanaah merasa puas dengan apa yang diberikan, kemudian memuaskan orang. Ya, memuaskan orang untuk dipuaskan nggak mesti banyak, nggak mesti. Nah, karena kita merasa puas dengan apa yang telah kita dapatkan, walaupun sedikit, nah, dari hati kita puaskan orang. Kalau Ustaz, ngojek dapat 3 mesti qanaah juga nggak Ustaz? Jelas. Berapapun itu, berapapun itu. Pada khusus ya termasuk istri kita orang yang lemah, kasih dia. Nggak mesti ngasih uang, kasih istri kita. Dan siapa yang kita tahu dia tuh lemah, kasih dia. Kelemahan dia kita tahu, kita puaskan dia dengan apa yang kita punya. Ini nanti Allah terus akan memuaskan kita. Nah, dipuaskan terus kita, sebab kita memuaskan orang. Ya, termasuk istri kita. Ya, istri kita termasuk orang-orang yang lemah, yang mesti kita. Mungkin ada hal yang dia pengen, cuma nggak mau dia ngomong sama kita, malu. Tapi dengan kita kasih duit, kata 20.000. Istriku memakan tadi dapat duit 200, kamu cepet, saya cepet, gitu kan? Enak kan? Girang dia. Nah, termasuk nih istri kita keramat. Antum kasih bini, boleh kita punya rezeki. Ada sering kali gitu. Anda dapat 100 sih, ya. Dek, kita bagi duluan, didoain sama dia. Sekalipun bini kita kurang-kurang soleha gitu kan. Tapi benar itu, ijabah itu. Ya Rabbi, semoga suami saya sehat afiat, dikasih keselamatan, rezekinya melimpah, berkah. Ada aja itu muncul duit. Walaupun kita dapat bini kita ini enggak seperti sebagian gambarkan seperti apa? Sayyidina Fatimah, enggak jauh deh. Enggak. Tapi itu doanya ijabah, untuk suami ijabah, enggak ada hijab. Disenangkan bini, langsung kebuka. Hanya berapa pun dapat hasil, perhitungan di sini. Walaupun enggak banyak. Ya. Jujur, tadi dapat sekian. Kamu sekian ya. Terus kebuka, wallah. Aneh sampai sumpah aneh nggak ada. Ini motor ini kan masih lepasan doa-doa ya. Orang-orang lemah ini. Ya kan gitu. Dari dia al-qanaatu bima razaqallahu, merasa puas dengan apa yang beri ya. Nah, bentuk rasa puas kita puaskan orang lain itu. Berapapun itu kita dapatkan, nah bagi mencari dari apa yang kita dapatkan, kita puaskan orang. Ingat ya, dengan catatan nggak mesti banyak. Ente dapat 10.000, ya nggak mungkin mereka puas dengan 2.000 kan? Namun bukan kesannya yang dilihat, bukan jumlah yang kita berikan mereka yang kita lihat, bukan tuh. Perjuangan kita, ya Allah kita masih dapat dikit, masih mau menyenangkan orang. Itu yang mahal sih. Yang mahalnya di situ, bukan nilainya, bukan. Ya, pengorbanan kita, walaupun kita membutuhkan masih mau berbagi. Itu yang mahal.
Mungkin mereka melihat, ya 2000. Kalau ente tahu perjuangan saya ngasih 2000 ke ente, kita nangis kali. Anda dapat 4000, ente 2000, ada 2000 kan gitu. Betul. Bukan nilainya, cuman apa namanya? Tadi ada upaya kita untuk memuaskan orang. Walaupun kita kekurangan ya. Tadi karena ya Allah sedikit banyak semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, banyak sedikit telah ditetapkan. Yang kita lihat siapa yang ngasih sedikit, dia juga Allah. Yang siapa ngasih banyak, dia juga Allah. Enggak ada kita celah untuk mencela apa yang kita dapatkan dengan jumlah yang sedikit, karena yang ngasih sama. Betul. Yang ngasih sama, yang dikit yang ngasih dia juga, yang banyak yang ngasih dia juga. Kali beda enggak? Beda itu musyrik. Enggak beda itu musyrik. Sama yang kasih udah dapat sedikit. Lantas kemudian datang ke mana? Pojokan sana ada potoge sih kan, nyembah dapat itu 500.000. Oh, ini berkah potoge kan gitu. Ini baru gitu kan, berarti ada kedua selain Allah Ta'ala. Enggak begitu ya kan gitu. Intinya yang dikit dia juga yang ngasih, yang banyak dia juga yang ngasih. Nah, gitu ya. Karena itu agar seberapa yang kita dapatkan, nah kita alhamdulillah wujudkan dengan kita berbagi dengan sesama. Amin ya rabbal alamin. Khusus perhatikan keluarga gitu ya. Apalagi yang lagi mondok tuh. Aneh minta maaf karena aneh tadi ini apa nih? Aneh kalau duit 10.000, 20.000 dul mundir. Aneh nggak mau ketinggalan kesempatan. Momen kita untuk mendapatkan rezeki, gunung rezeki. Mereka perhatikan. Siapa lagi? Itu dipastikan duit nggak bakal jadi maksiat. Untuk makan, untuk jajan, itu makanan masuk perut jadi daging, mereka ibarat kita dapat. Itu diberikan air jadi daging, darah kita dapat untuk ibadah. Jadi sayang orang pondok itu mesti jadi perhatian ya. Makanya aneh walaupun nggak banyak nih, ya seperti yang tuh 20 aneh ikut walaupun nggak banyak. Ya kenapa? Aneh ini Senin Kamis juga soalnya sih kan. Aneh terkecuali nyari setiap hari duit kan masalah, ini enggak. Kan duit kan ini gaib, kalau ada kawan tuh jelas nyari, ini kan gaib gitu kan. Ini nggak tahu nih gimana. Ya ada bagi gitu kalau ada. Kalau antum yang mau nyari, kalau ini enggak. Magabnya seperti gol baru soalnya kan gitu. Tapi enggak lagi memang ini. Jadi intinya gitu. Ya, kayak anak markas itu jangan dikasih, jangan kita biarkan kita aja. Mbak Ane senang tuh. Saya dapat mundir, saya anak kecil tuh, 20.000, 10.000, 5.000, kan? Sampai yang markas Ane kasih. Ngajar lagi tuh, kalau ada aja. Tadi itu momen tuh. Ya, mereka waktu mereka ibadah, belajar, ibadah, dan mengaji. Hah? Ya, kita mesti ngambil peran di situ ya. Karena tadi ya selain mereka senang itu dapat segitu, senang banget. Ya kan mereka nggak nyari kerja, mereka nggak nyari duit kan, mereka hanya ibadat. Ya, mereka dapat segitu girang banget, bisa beli es kan, bisa beli es gitu apa, es jeruk 5.000 kan, udah senang banget. Ya. Jadi saja mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang bersih zahir batin kita, dan kita bisa menjadi hamba yang qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya minta waspada. Zaman ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa ada man nafa'alana wa bihi bidar min qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita masuk persoalan ya di dalam kitab Qatrul Ghais ya. Kita baca matanya. Mas'alatun, sebuah pertanyaan. Idza qila laka, apabila ditanya padamu, mal iman, apa itu iman? Fal jawab, maka jawabannya adalah amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya. Malaikat ini kan jamak ya. Namun di paham bahasa Indonesia malaikat itu satu malaikat.
Padahal kalau satu malaikat itu namanya malakun, satu malaikat. Nah, kalau malaikat, para malaikat. Jadi kita beriman kepada para malaikat Allah Ta'ala. Juga wa kutubihi, iman terhadap seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan Allah minas samawat, ya, dari langit, ya. Kemudian wa rusulihi, beriman dengan seluruh rasul-rasulnya Allah Ta'ala. Juga wa bil akhir, beriman dengan hari akhir. Wal qadari khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Dan juga beriman takdir baiknya datang dari Allah, buruknya datang dari Allah. Nah, ini sepakat ya. Nggak boleh satu pun kurang. Nggak boleh hanya iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian sisanya nggak beriman, nggak meyakini hari akhirat, nggak meyakini takdir. Ini termasuk cacat, bisa kufur kita kepada Allah Ta'ala. Nah juga di sini, ya, termasuk ya anjuran ya kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agar kita bisa membenarkan untuk sering-sering mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islam billahi wa Muhammad nabiyyu wa rasulullah. Kita kecil kan ajarkan raditu billahi rabba wa bil islam billahi wa Muhammad nabiyyu wa rasulullah. Ajarkan. Ini kita yang belum tahu ajarkan raditu billahi rabba wa bil islam billahi wa Muhammad nabiyyu wa rasulullah. Bisa dibaca atau pagi-pagi raditu billahi rabba wa bil islam billahi wa Muhammad nabiyyu wa rasulullah. Selama kalimat itu terekam dalam hati, mudah-mudahan telah untuk kufur Tuhan, keridhaan Allah telah kita ikrarkan, ungkapkan kepada Allah telah keridhaan kita sebagai hamba-Nya, dan kita meridai Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabbah, aku ridha Tuhan Allah sebagai Tuhan. Wabil Islamina, aku ridha Islam adalah, ya, aku ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ini kalimat-kalimat yang azim, ya, pengakuan batin kepada Allah, iman Islam kepada Rasulullah SAW. Ini suatu kenikmatan. Kalau nanti ketika difahamkan kita dengan kalimat ini, inilah baru ketemu makna qanaah, makna ridho, makna puas tadi, ya, makna sifat-sifat mahmud akan muncul ketika kita memahami raditu billahi rabba wa bil islam wa Muhammad nabiyyu wa rasulullah. Apalagi kita punya Nabi Muhammad ya Allah. Ya, kita punya Nabi Muhammad. Kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad. Ya, yang katanya ente sholawat 1 kali dibalas 10. Nah sekarang balas 10 itu tahu nggak apanya? Katanya orang ngaji di langit sekarang pun nggak bakal tahu balasan apa aja. Ya, 10 itu dari Allah. Yang satu kita ucapkan dibalas 10 sholawat. Ternyata balasan itu yang datang dari Allah, 10 balasan sholawat Allah kepada hamba yang sholat kepada kekasihnya Rasulullah, itu sesuai dengan kebutuhan hamba tersebut. Lagi pusing-pusing stres, tiba-tiba jangan berdoa. Itu kita sholawat itu. Lagi kurang uang kontrakan, ya, lagi kurang uang kontrakan, berkah sholawat. Masalah-masalah rumit 1, 2, 3 masalah, belum kelar 1 datang 2, belum kelar 2 datang 3 masalah, akhirnya berganti berkah salat satu persatu. Jadi sesuai kebutuhan, gitu. Makanya kalau pengen selalu mendapatkan jalan keluar dalam setiap masalah, as-shalah ala Nabi Muhammad, shallu ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Kalau pengen mendapatkan selalu jalan keluar itu jangan lepaskan as-shalah ala Nabi Muhammad. Bayangkan 1, 10, gimana kalau 100? 1000? Gimana kalau 1000? 1.000.000. Artinya betul-betul nggak ada kesempatan masalah menetap dalam kehidupan kita. Bila itu, bagaimana itu salah? Ya, tidak akan dibiarkan menetap setiap masalah. Masalah pasti ada, namanya hidup. Ya. Walaupun semua orang pasti mendapati masalah dengan masanya masing-masing. Baik masalah di masanya.
entah ngelilit lah, sungsang, masalah itu, iya kan bayi sungsang kan, oh melintir kata itu beranak, itu masalah si bayi kan dalam perutnya gitu, udah brojol, masalah lagi, menjelang gede kena campak, masalah lagi dengan masanya, semuanya bermasalah dengan masa-masanya. Ya. SD masalah baginya mungkin tadi malas belajar si anaknya, masalah buatnya. Gedean dikit udah kenal handphone, masalah lagi. Semuanya bermasalah. Dia kira nih enak masa dewasa, buru-buru pengen cepat dewasa, gitu kan ya, gitu. Kalau dewasa nanti enak gini, ketika masalah tambah puyeng ternyata ya, belum lagi mikirin anak, mikirin bini, kontrakan segala macam. Masalah nggak kelar. Hatta masuk ke kuburan jadi masalah. Jauh milik kiamat masalah, yang nggak ada masalah di surga, saudara. Sebelum masuk surga sebenarnya masalah. Artinya masalah nggak bisa dihindarkan, tapi ada solusi-solusi yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW. Salah Nabi Muhammad sekali dibalas 10, 100, wah melebar kemana-mana, dan itu akan dijawab sesuai kebutuhan kita. Tapi punya masalah berkah salat kelar. Itu mesti diyakini. Ta'lim bisa menjadi benteng untuk masalah-masalah. Belajar agama, sholat Nabi Muhammad, sholat berjamaah, ini semua benteng untuk menerjang masalah yang kita hadapi. Karena itu jangan tinggalkan semacam ini. Ini termasuk ini kita ngaji wujud ridho kita kepada Allah Taala, ridho kita kepada Islam. Nah, Islam nggak bakal bisa kita dapatkan secara sempurna kalau bukan dari ngaji. Ya. Kita nggak bisa memahami amantu billah wa malaika wa rusul kutub ini, kita nggak bisa paham terkecuali dengan belajar. Mesti belajar agar bisa paham apa itu iman, apa itu Islam. Kalau nggak belajar kita nggak dapat. Apa itu ridho, apa itu qanaah, kita nggak dapat. Apa itu cinta, ya kita nggak dapat dengan berkah belajar. Ini termasuk apa yang kita lakukan malam hari ini, wujud ridho tuh apa raditu billahi rabban. Ya. Mas'alatun ya idza qila lak, apabila ditanya padamu wa kaifa tu'minu billah, bagaimana engkau mengimani Allah? Kalau jawab maka jawabannya innallaha ta'ala ahad. Bunyi Allah Ta'ala itu ahad, esa, tunggal. Hayyun, yang maha hidup. Alimun, yang maha mengetahui. Ghadirun, yang maha mampu. Muridun, yang maha mengendaki. Sami'un, yang maha mendengar. Basirun, yang maha melihat. Mutagalimun, yang maha berbicara. Baqin, yang maha kekal. Khalaqun, razaqun, yang maha menciptakan dan maha memberikan rezeki. Inilah cara kita mengimani Allah Ta'ala. Ya. Semuanya terliputi itu. Ya. Khaliq, Qadir, Sami', Basir, Mutakallim, semuanya. Tapi ya secara singkat ya, kalau Allah berbicara, Allah tidak kenal mulut. Ya. Allah mendengar, Allah tidak dengan telinga. Allah melihat tidak dengan mata. Karena ada aja yang ngaco sono pikirannya gitu kan, dia menghayal ke sono, dia bayangkan kalau Allah mendengar, Allah pakai telinga. Ya, Allah melihat, Allah pakai mata. Allah mulut berbicara, Allah pakai mulut. Kenapa ada beberapa tekstual mereka terjemahkan secara tekstual. Allah menggambar, Allah punya tangan gitu kan. Nggak mau ditakwil, coba kalau ditakwil. Menggambar berarti kekuasaan gitu. Itulah ya, ini pentingnya tauhid yang mesti dipegang setiap umat ini sampai sana. Karena tadi di era sekarang ini banyak yang muncul yang kesini pemahamannya kan, sehingga terbentuklah wujud Allah sebagaimana wujud manusia. Bedanya mungkin jadi atas gitu ya, pakai singgasana duduk gitu, begini gitu, tangan begini gitu, kalau masuk kuping gede gitu kan, oh iya betul kan gitu kan, ini ada kemana-mana kan. Kalau ditasawurkan sebagaimana punya kuping, digambarkan Allah itu seperti manusia, ada matanya, ada mulutnya, ya apa bedanya dengan kita kan gitu, manusia. Nah, ini kalau nggak segera diputus pemahaman itu bisa bahaya, gitu kan. Makanya dijelaskan di kitab ini itu
Bagaimana kita mengenal Allah Ta'ala? Ya Allah itu ahad, tunggal, ya. Kemudian esa, ya hayyun maha hidup, alim maha mengetahui, qadir, murid, sami', basir, mutakalim, bakin, khalaq, razaq, rabbul malak, ya rabbun malikun bila syarkin wala dinin wala dinin. Ya. Jadi gitu ya. Hayyun alim, hayyun Allah maha hidup, artinya Allah tidak mati ya. Alim, Allah maha mengetahui, jadi tidak ada satupun yang tidak Allah tahu. Semua Allah tahu. Ya tadi seperti sirri alamiyah. Ya, muraqabatullahi, pengawasan Allah batin Allah. Karena si tadi murid dan ya. Artinya apa yang kita mau tetap dalam pengawasan Allah Ta'ala. Kita pengen ya bila mana Allah ridhoi sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala akan jalan. Hanya kadang-kadang kita doa aja ya. Ya Rabb, kalau saya itu pengen ini Rabb, bila mana sesuai dengan keinginanmu, alangkah indahnya Rabb, gitu kan. Ben ya, pengen mendapatkan mungkin perempuan 20 tahun gitu ya. Nah, dia memuji Allah dalam suara yang indah, ya Rabb, saya pengen ketemu perempuan yang 20 tahun, yang cantik rupanya, saleh. Alangkah indahnya bila mana keinginan saya selaras dengan keinginanmu ya Rabb. Nah, kayak gitu kan pasti kabul itu. Kabul kan? Kabul. Karena tadi keinginan kita nggak ada kekuasaan sama sekali. Kenapa? Karena Allah murid, Allah yang menghendaki segala sesuatu. Ya, kita boleh pengen, tapi ingat pengennya Allah lebih sah, lebih asah, lebih berhak, lebih benar, gitu kan? Kita pengen gitu. Kan? Mutakalim, Allah berbicara, batin Allah kekal, khalaq Allah menciptakan, razak Allah yang maha memberikan rezeki. Dan dia Tuhan, ya. Rabbul Malikun, Raja, ya, tidak ada sekutu baginya Allah Ta'ala, tidak ada sekutu. Tapi ingat ya, terkadang kita masih menyebutkan Allah dengan kerjaan kita, ini yang sering terjadi. Hal-hal yang semestinya hukumnya cuma mubah ataupun sunnah, hanya kita ini sering kali menyepelekan Allah Ta'ala tanpa disadari kita telah mensekutukan Allah dengan kerjaan kita, dengan urusan kita. Kadang-kadang ya mubah, mubah asik, enak. Ya, terkadang ya, lagi asik lupa dengan waktu. Akhirnya ya yang wajib kan kalah dengan mubah. Mestinya secara hukum nggak boleh kalah. Wajib diunggulkan dari segala-galanya. Nggak boleh sunnah mengalahkan wajib. Apalagi mubah mengalahkan wajib. Wajib tetap diunggulkan tatkala masuk keadaan waktunya. Hanya dia. Ini ya, tanpa disadari kita telah banyak mensyirikkan, menduakan Allah dengan kerjaan kita. Walaupun bukan arti bukan dalam makna ini ya, bukan kufur, bukan ya, tapi di hal kita kadang-kadang begitu, dengan keadaan kita begitu. Nah inilah ya satu kemestian yang mesti kita ingat ya, kita mantapkan hati kita bahwasanya pelajaran tauhid ini mesti kita tanamkan betul-betul, lebih khusus kepada keluarga kita yang belum mati. Jika mereka sedikit demi sedikit kita masukkan pemahaman tauhid, apapun itu ya, dalam contoh kecil. Karena kan gini, lebih sering ya terjadi itu kan lemahnya ketika dihadapkan dengan dunia. Ini yang sering terjadi ya. Bagi istri kita ketika memang dihadapkan dengan kesulitan, ini imannya teruji di situ. Dia sholat kadang-kadang, dia baca Quran, dia zikir. Kadang-kadang ada hantaman ujian, dia goyah. Hantaman dia goyah. Padahal kalau kita mau mengimani hadis Rasulullah, apa kata Nabi Muhammad? Ya, ujian datang itu tanda Allah cinta. Ujian datang itu Allah angkat derajat. Ujian datang itu mengukur dosa. Ini kan mesti diimani ini. Kalau nggak diimani, ya dia hanya melihat dari sisi ujiannya. Ya, sehingga dia nggak kuat. Tapi kalau dia tahu pemahaman ilmu ini, dia mesti yakini itu. Ya, Nabi mengatakan kalau ujian datang itu tanda cintanya Allah Ta'ala. Ente nggak mau mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Yang katanya ente pengen jadi wali, yang katanya ente pengen jadi hamba yang soleh itu nggak langsung dikasih itu kedudukan, mesti lewat ujian. Yang katanya ente pengen jadi hamba yang dekat kepada saya, kasih.
sekolah benar. itu ujian dulu. Benar. Begitu ujian baru naik kelas. Iya. Nah, ujian naik kelas. Benar. Yang katanya ente pengen dekat dengan saya, yang katanya ente pengen asik dalam ibadah, yang katanya ente pengen nangis ibadah kepada saya itu, oh nggak langsung dikasih, entar dulu, dikasih dulu. Emang sih Tat, Iya, sebenarnya Tat, kalau dapat ujian begitu kita istilahnya lagi ibadah, bener. Malam kita ibadah, sholat, tahajud tiap malam, misalnya kita baca apa ya. Giliran mendapat ujian, kadang-kadang memang kegoda juga. Istilahnya iman kita, gini mah susah banget gitu. Aduh, gimana? Kayak orang putus asa. Akhirnya kita cuma, ya udah begini udah. Apa putar itu otak biar iya itu kalau di situ doang bukan kita aja laki, perempuan juga begitu kalau bilang terus apalagi perempuan lebih istilahnya apa kalau yang lebih sensitif dia sensitif perempuan ya temanannya tuh di ada ya ini minggu lalu pas ada mau kesini ada ditelepon sama teman yang ngaji juga semana di Jogja. Ustaz, saya ini ketemu sama bos Pemda. Dia nyuruh aneh bikin proposal. Bikin. Aneh minta 1 M aja. Kebetulan untuk beli tempat pengajian kita. Oh ya, asal. Aneh jalan ke sini minggu lalu. Tahu nggak kenapa? Itu orang pintar tuh, orang jahat itu. Ya, untuk memikat saya punya teman ini. Di kotak-katik kita posting usahakan profesional mereka cara lewat online sehingga terjebak ya uangnya terboros 13.900.000 dia tertipu. Dia barunya dia tertipu itu setengah 10 malam. Jam 10 malam dia kena tipu. Udah begitu belum kelarin ini kan duit orang ini belum sih 900. 2 hari kemudian dia nelfon lagi Ustaz, kenapa lagi? Anda salah kirim barang paket. Dia kan usaha paket luar negeri ya. Dia dikirim itu mestinya ke Perancis semua ke Brazil gitu. Umpama gitu kan. Salah kirim alamat. Berapa barangnya? 3.900.000 Ustaz. Ya Allah. Ini musibah beruntung. Nah, yang begini kita kan kalau salah menyikapinya kan kasihan. Ya. Jadi tarik lagi ke iman. Kan udah mulai jauh nih ya, udah mulai suzan dengan Tuhannya, udah mulai lemah keyakinan kepada agamanya. Ya. Tarik lagi benang imannya. Oh enggak begitu. Disampaikan Allah tuh kalau pengen ngasih gede juga umpamanya itu yang pertama. Jadi Anda berusaha untuk ngomong ke dia tuh apa yang ente keluarkan saat ini nggak sebanyak apa yang ente dapatin. Coba nih, ente dengan keadaan begini enak gak ibadah? Enak Ustaz. Kenapa nangis mulu bawaannya? Nah, nangisnya ibadah di ente ini selama ini ente dapatin nggak? Ente nangis enggak. Artinya nangis ini untuk Allah menjatuhkan air mata ente, nangis ibadah mahal ini. Mahal. Ente mesti keluarkan 13.900 ditambah 3.900 berapa totalnya itu? Banyak ini ya. 18 juta. Nah, 18 juta yang buat agar mata ente ya tuh. Coba kalau dulu lagi enak ente nangis. Ini enggak untuk Allah menjatuhkan air mata ente mesti ente bayar 18 juta. Diam deh. Nah, yang sekarang itu ente yang lebih tahu. Di mana posisi ente ketika enak? Posisi yang maksud di mana keadaan hati ente ketika enak? Kalau hati ente ketika lagi enak tak lepas dari Allah Taala, insya Allah. Hanya itu kalau pengen ingat Allah lagi enak. Hanya lagi susah apa ingat itu. Gitu ya. Nah, disitulah suatu pentingnya ilmu iman yang mesti dipelajari oleh setiap insan. Mudah-mudahan apapun keadaannya
kita dikuatkan. Artinya tidak saya tidak antum pasti mendapatkan ujian ya. Dan itu tidak akan hilang dari hidup kita. Namun ya, dengan berkah ilmu yang akal yang anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita, ilmu yang kita pelajari masuk akal kita, menyerap ke batin kita, betul-betul menjadi iman. Ya, ilmu masuk ke akal kan, masuk ke batin jadi iman, betul-betul diimani dari apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita sehat afiat, mengimani betul-betul dari apa yang telah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selamat, istri kita selamat, anak kita selamat, orang tua kita selamat, keluarga kita selamat, guru-guru kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ala qulubati salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lebih dan kurang maaf ya. Bila ada yang kurang penyampaiannya minta ridho. Amin ya rabbal alamin.